Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas kumpulan contoh soal pertama untuk bab bilangan pecahan. Kita mulai langsung di soal nomor 1. Al-adad 7 per S minus 24 la yu'abbaru an adad nisbi idza kana. Jadi soalnya 7 per S minus 24 bukan merupakan anggota adad nisbi. Kapan? Ketika S minus 24 adalah 0. Kenapa? Karena sudah kita bahas kemarin bahwa ketika suatu bilangan itu penyebutnya 0, maka dia bukan merupakan anggota dari himpunan pecahan. Nah, jadi berapa S? Ya mudah ya. S sama dengan 0 ditambah 24 sama dengan 24. Kemudian soal nomor 2. 12% sama dengan berapa? Jadikan ke bentuk adad nisbiyah. 12 per 100 sama dengan, kita sederhanakan, kita bagi 4. 12 bagi 4 3, 100 bagi 4 25. Nah, set ya. Kemudian al-adad an-nisbi dari nilai mutlak minus 5/8. 5/8 berapa? Ya 5/8. Ingat kemarin nilai mutlak itu adalah bentuk positif. Jadi nilai mutlak dari N sama dengan bentuk positif dari N. Jadi bentuk mutlak dari minus 5/8 adalah 5/8. Lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4. Al-adad an-nisbi 5/11 ala surah adad asyri dauri. 5/11 sama dengan 0,5 titik di atas. Bener nggak? Salah. Lima per 11 ini bisa kita ubah menjadi 45/99 dengan kita kali 9 atas bawah. Nah, 45/99 ini dia sama dengan 0,454545 dan seterusnya sampai tidak terhingga. Nah, ini kalau kita tulis dengan format dauli ya, berulang-ulang dauri, maka kita tulis dengan 45, kemudian titik di atas 4 dan titik di atas 5. Nah, kenapa 45/99 ini dia hasilnya itu pengulangan 4545? Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari suatu bilangan ketika dia itu penyebutnya 9 atau 99. Contoh 5/9, maka dia hasilnya 0,5555. Kalau kita ganti 4 jadi 0,443, 0,3333. Kemudian kalau 3 per 99 dia sama dengan 0,03030303 sampai sana. Kalau misal 79/99 dia sama dengan 0,797979 sampai tidak terbatas. 123 per 999 sama dengan 0,123 sampai tidak terbatas. Nah, ini kalau kalian tulis dengan bentuk desimal berulang, kalian bisa tulis 0,5 dengan titik di atas ini. Nah, nggak perlu nulis banyak-banyak. 0,03 ini titik sini, titik sini.
0,79 titik sini 0,123 titik itu ya. Kemudian soal selanjutnya nomor 5, al-adad an-nisbi dari 0,5 berulang. Nah, berapa? 5/9. Kita bahas ya kenapa dia bisa jadi 0,55555 karena penyebutnya adalah 9. Kemudian soal nomor 6, al-adad S-4 per S-15 sama dengan 0. Mana fokus? S-4 per S-15 sama dengan 0. Kapan? Ketika pembilangnya adalah 0. Karena jika pembilang 0 mau penyebutnya berapapun hasilnya pasti 0. Jadi dia sama dengan 0 jika S-4 sama dengan 0. Nah, berapa S-nya? S sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 4 SZ. Lanjut. Nomor 7, al-adad an-nisbi A per B yakunu saliban idza kana A kali B titik sifar. A per B lebih kecil daripada 0 jika A kali B titik 0. Nah, kapan A per B itu lebih kecil daripada 0? Kapan A per B itu hasilnya bilangan bulat negatif? Gini, kita ada 4 kemungkinan untuk bilangan pecahan itu. Pertama, positif dibagi positif, positif dibagi negatif, negatif bagi positif, dan negatif bagi negatif. Kira-kira dari 4 skenario ini mana yang hasilnya menjadi negatif? Nah, ini yang pembilangnya positif kemudian penyebutnya negatif, dan yang pembilangnya negatif dan penyebutnya positif. Kalau pembilang dan penyebutnya positif dan negatif semua, maka hasilnya akan menjadi positif. Nah, sekarang kalau A kali B ya, positif kali negatif atau negatif kali positif, kira-kira hasilnya negatif atau positif? Negatif. Maka dia lebih kecil dari 0. Maka A per B hasilnya negatif ketika A kali B hasilnya negatif, atau lebih kecil daripada 0. Kemudian soal nomor 8, S per minus 3 yumathilu adad nisbi salib idza kana S. Nah, bahas ini aja ya. S per minus 3 lebih kecil dari 0. Kapan? Jika S titik 0. Nah, ini gimana nih? Sama prinsipnya. Untuk menjadikan S per minus 3 itu lebih kecil daripada 0, kita harus membuat pecahan ini menjadi bilangan negatif. Nah, kalau penyebutnya itu negatif, kemudian kita ingin menjadikan ini negatif, kira-kira pembilangnya positif atau negatif? Positif. Kenapa? Karena kalau pembilangnya positif, maka hasilnya negatif. Tapi kalau penghilangnya negatif dan penyebutnya udah negatif, hasilnya malah jadi positif. Jadi kita perlu pembilang yang positif atau pembilang yang lebih besar daripada 0. Maka di sini S lebih besar daripada 0. Lanjut ke soal berikutnya. Katakan Bul semuanya. Soal nomor 9. Asgharu adad nisbi ghairu salib huwa. Nah, bilangan pecahan paling kecil tapi bukan bilangan negatif berapa? 0. Gampang ya. Saya kira tidak perlu dijelaskan caranya. Di bawah 0 itu udah masuk bilangan negatif. Soal nomor 10. Al-adad 2 per 3S adalah bilangan nisbi jika S bukan sama dengan
2/3 S bukan merupakan anggota dari a'dad nisbiyah jika S tidak sama dengan 2/3 S adalah bilangan nisbiyah, anggota bilangan nisbiyah. Nomor 10. Al-adad 2/3 S adalah bilangan nisbi jika S tidak sama dengan. Nah, ini mengulang lagi ya soal tadi. Prinsipnya ketika suatu bilangan penyebutnya 0, maka dia bukan bilangan nisbi. Maka 3S ini nggak boleh hasilnya 0. Kira-kira berapa S sehingga hasilnya 0? Ya 0, karena 3 kali 0 sama dengan 0. Maka S tidak boleh 0. Kemudian soal bagian kedua. Uktub al-adad al-atiyah ala surah A per B. Kita punya 1, 5, kemudian sifar, kemudian 0,75, kemudian minus 0,01, kemudian 30%, kemudian 4,5%, lalu yang terakhir 8/2/3. Kita mulai dari yang pertama, 5. Ini mah mudah sekali ya, 5/1. 0 per S dengan syarat S adalah anggota a'dad shahihah dan S bukan 0. Berarti semua bilangan bulat bisa menempati S ini selama bilangan bulat itu bukan 0. Kemudian 0,75 per 100 ini bisa disederhanakan jadi 3/4 minus 0,01 itu sama dengan, bisa di sini toh, sama dengan minus 1/100. Kemudian 30% sama dengan 30/100. Bisa kita terjemahkan, sederhanakan dengan 3/10. Kemudian 4,5% sama dengan 45/1000. Sama dengan berapa? Kita sederhanakan bagi 5, 9/200. Kemudian 8/2/3. Nah, ini gimana nih cara ngitungnya? Penyebutnya dikali bilangan pokok. 3 kali 8, 24 tambah tembilang, jadi 26/3. Oke, mudah. Kemudian soal bagian ketiga. Uktub kulan minal a'dadi nisbiyah al-atiyah ala surah adat isri wa nisbah mi'awiyah. Jadi suruh dibikin ke bilangan desimal dan bentuk persen. Ada 5 soal. Pertama 1/6. 1/6, kemudian 2,5, kemudian 3/20 minus 3/20, kemudian 5/9, kemudian 8 3/16. 8 7 benar. 7 3/16. Kita mulai dari 1/6. 1/6 ini dia hasilnya 0,166666. Jadi 6-nya berulang. Kalian bisa tulis 16, kemudian titik di atas ini menunjukkan 6-nya berulang. Kemudian bentuk persennya berapa? 16,6 berulang persen. Kemudian 2,5, berapa desimalnya? 2,5. Berapa persen? 250%. Minus 3/20 sama dengan minus berapa? Kita jadiin 100 kali 5, berarti 0,15%. Kok 15%? 0,15 minus 0,15. Nah, kalau persennya berapa persennya?
minus 15%. 5/9 0,5 berulang. Kalau dijadiin persen berarti 55,5 berulang persen. Kemudian 73/16 sama dengan 7, berapa? 3 dibagi 16, 1875. Kalau kita jadiin persen berarti 71,875%. Kemudian soal terakhir, soal bagian keempat, uktub al-adat an-nisbi alladhi yusawi 3/5, kemudian jumlah 2, maksudnya jumlah pembilang dan penyebutnya 24. Jadi kita tulis dulu pecahan-pecahan yang senilai dengan 3/5 berapa? Kita punya 6/10, kita punya 9/15, kita punya 12/20. Nah, dari bilangan-bilangan ini mana yang jumlah pembilang dan penyebutnya adalah 24? Yang ini ya, 9/15. 9 tambah 15 sama dengan 24. Jadi jawabannya 9/15. Sudah, Bu.